Cuaca di Jakarta yang tidak menentu menjadi tantangan signifikan bagi tim Jepang selama sesi pelatihan. Mereka diharuskan untuk beradaptasi dengan kondisi suhu yang tinggi serta hujan yang turun secara tiba-tiba. Indonesia menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap Jepang, yang dikenal sebagai tim terbaik di Asia. Hal ini menyebabkan tim Indonesia lebih berhati-hati dan menunjukkan penghormatan khusus dalam menghadapi pendekatan strategi Jepang. Untuk memberikan kenyamanan kepada tim Jepang, pemerintah Indonesia telah mengatur pengawalan khusus. Jepang terakhir kali bertanding di Indonesia pada tahun 1989, yang menggambarkan adanya sejarah panjang antara kedua negara dalam dunia sepak bola. Pertandingan itu berakhir dengan hasil imbang tanpa gol. Pemain tim nasional Jepang, termasuk Nagatomo, menerima perlakuan istimewa di Indonesia, seperti pengawalan dengan payung saat cuaca hujan. Hal ini menunjukkan perhatian dan penghargaan Indonesia terhadap tamu istimewa. Para penggemar Jepang mulai berdatangan untuk mendukung timnas mereka di GBK Stadium, dengan disediakannya sekitar 3.000 tiket. Ini mencerminkan antusiasme yang tinggi dari penggemar sepak bola Jepang. Para pemain Jepang sangat terkejut ketika didekati oleh anak-anak SSB yang antusias meminta tanda tangan dan foto bersama. Interaksi ini menciptakan momen berharga yang menyentuh antara kedua belah pihak. Pertandingan antara Indonesia dan Jepang dipandang sebagai ajang persaudaraan, mencerminkan hubungan erat yang terjalin antara kedua negara. Ini terlihat jelas dari saling menghormati yang ditunjukkan oleh pelatih dari kedua tim. Tim nasional Indonesia kini tengah mempersiapkan diri untuk mencapai hasil terbaik di masa mendatang. Mereka berupaya menyusun skuad yang kompetitif agar dapat bersaing secara maksimal di ajang internasional. Pelatihan para pemain FC Copenhagen dimulai dengan kehadiran seluruh tim, termasuk Kevin Dick, yang diharapkan dapat tampil 100% dalam pertandingan mendatang. Ini menandakan persiapan serius yang dilakukan oleh tim. Hilgers, pemain yang diharapkan bergabung dengan Garuda, terpaksa membatalkan rencana tersebut akibat cedera dan harus menjalani proses pemulihan. Insiden ini telah memicu kontroversi serta kritik dari kalangan penggemar. Manajer tim nasional, M.R. Sumarji, merespons situasi Hilgers yang mendapat kritik dengan menegaskan bahwa pemulihan adalah prioritas utama dan setiap pemain harus menjaga kondisi fisik mereka dengan baik. Banyak pemain sepak bola, termasuk dari tim nasional Inggris, juga mengalami cedera yang serupa namun menerima dukungan alih-alih hinaan dari penggemar. Hal ini menyoroti pentingnya dukungan emosional dalam dunia olahraga. Kekecewaan dari berbagai pihak terkait penggemar Indonesia yang kurang memahami situasi pemain menjadi perhatian utama. Hal ini berpotensi mempengaruhi hubungan yang terjalin antara pemain dan penggemar. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia dan Jepang semakin mendekat, dan kondisi mental pemain akan sangat berpengaruh pada penampilan tim. Oleh karena itu, kesehatan fisik dan mental para pemain perlu menjadi fokus utama. Fenomena perilaku lucu di kalangan para pemain menunjukkan betapa mereka menikmati momen kebersamaan, menciptakan suasana yang lebih positif di dalam tim. Namun, meski dalam suasana yang santai, tantangan besar menanti saat tim nasional Jepang hadir dengan pendekatan yang serius dan formal dalam persaingan ini. Kemenangan tim futsal nasional di AFF memberikan momen kebersamaan yang lebih mendalam, dengan perayaan yang diwujudkan dalam acara makan malam bersama, menunjukkan soliditas tim yang kian kuat. Di antara momen tersebut, pemain seperti Marcelino dan Rizky Rid Ivar Marten terlihat merayakan keberhasilan tim dengan menyanyi, yang semakin menguatkan suasana kebersamaan yang positif di antara mereka. Sementara itu, tindakan lucu dari Justin Hunter berhasil menarik perhatian netizen, menunjukkan bagaimana perilaku pemain bisa menjadi bahan tertawaan yang populer di media sosial, memperlihatkan sisi humor dalam dunia olahraga. Eliano Render pun menunjukkan karakter uniknya dengan sikap mencolok saat direkam, menggambarkan bagaimana kepribadian pemain dapat menonjol dalam suasana santai, menambah warna dalam interaksi antar pemain. Perilaku Shandy yang acak selama pertandingan menimbulkan ketidakpastian dalam performanya, memunculkan pertanyaan dari banyak penggemar tentang kehadirannya di Jakarta. Kontras budaya formal yang ditunjukkan oleh tim Jepang terlihat jelas jika dibandingkan dengan budaya tim Garuda,
di mana tim Jepang hadir dengan penampilan rapi sementara Garuda lebih santai. Kedatangan pemain Jepang dari Eropa yang mengenakan pakaian kasual menekankan adanya perbedaan budaya dalam persiapan, menciptakan suasana yang berbeda menjelang pertandingan. Ritsu Dowan, pemain sayap Jepang yang berkiprah di Bundesliga, menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk bertanding melawan Indonesia, terpengaruh oleh semangat luar biasa para penggemar tim nasional. Penggemar sepak bola di Indonesia dikenal sangat mencintai tim nasional mereka, dengan dukungan yang besar berfungsi sebagai motivasi tambahan bagi para pemain saat bertanding. Akhirnya, hubungan kuat antara Jepang dan Indonesia tercermin dari banyaknya perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia, menunjukkan saling menghormati antara kedua negara. Penggemar dari Indonesia dan Jepang telah melakukan beragam persiapan untuk memberikan dukungan penuh kepada tim nasional mereka dalam pertandingan yang sangat dinantikan ini. Atmosfer di Stadion Gelora Bung Karno dipastikan akan sangat meriah dan penuh semangat. Kedatangan penggemar Jepang di Jakarta menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap pertandingan ini. Mereka merasa nyaman dan disambut hangat oleh masyarakat Indonesia, menciptakan suasana yang harmonis. Hubungan sepak bola antara Indonesia dan Jepang dapat diibaratkan seperti hubungan saudara. Meskipun keduanya bersaing di lapangan, saling dukung dan pengertian tetap terjalin antara kedua negara. Kedatangan penggemar Jepang juga memberikan kesempatan langka bagi mereka untuk menyaksikan tim nasional mereka bertanding di Indonesia. Momen seperti ini sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar, menambah intensitas semangat di kalangan mereka. Tim nasional Jepang, yang dikenal sebagai Samurai Blue, memiliki kualitas yang di atas tim nasional Indonesia. Meskipun demikian, para penggemar tetap optimis dan percaya pada kemampuan tim mereka, dan keyakinan ini sangat penting dalam memberikan dukungan. Beberapa penggemar Jepang terlihat berinteraksi aktif dengan penggemar Indonesia, termasuk influencer yang terlibat dalam kegiatan kolaboratif. Ini semakin menunjukkan semangat persahabatan dan kerukunan antar penggemar dari kedua negara. Kelompok La Grande Indonesia tengah mempersiapkan lagu-lagu dukungan untuk tim, menandakan antusiasme yang meluap menjelang pertandingan. Hal ini berkontribusi pada suasana meriah yang diharapkan di stadion. Kelompok Ultras Garuda juga dikenal dengan koreografi kreatif yang sering mereka tampilkan di berbagai pertandingan. Keberadaan mereka menambah daya tarik dan semangat bagi seluruh penonton yang hadir di stadion. Pemain Kevin mengungkapkan keinginannya untuk segera debut di hadapan penggemar yang telah menantinya. Dukungan dari fans Garuda sangat berarti baginya dalam pertandingan yang akan datang. Banyak penggemar Blue Samurai yang memilih tinggal dan bekerja di Indonesia, mencerminkan hubungan kuat antara kedua negara dalam dunia sepak bola. Ini memberikan dampak positif bagi para penggemar lokal. Anak-anak Jepang yang bergabung dengan sekolah sepak bola di Indonesia juga menambah dukungan bagi skuad Blue Samurai. Persiapan koreografi yang lebih besar untuk pertandingan melawan Jepang menunjukkan antusiasme yang tinggi dari penggemar Indonesia. Ini menciptakan atmosfer yang mendukung semangat tim Garuda di lapangan.